Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'il ulama'il amilin wal awliya'i wa zuhada'i wa salihin wa bil khusus jami'i masyayikh ma'had Lirboyo wa bil khusus mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini dan segenap rakyat Indonesia. Semoga kita bisa melalui masa darurat corona dan semoga Allah segera mengangkat dan menghilangkan virus corona di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadzal bab az-zu'amah war ri'asah. Bab menjelaskan tentang zu'ama. Zu'ama itu pemimpin atau orang-orang yang mulia, para tokoh gitu. War ri'asah itu para kepala pemimpin ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang para kepala pemimpin, para tokoh gitu ya. Qadot sudah pasti as-sunnatu sunnah al-ilahiyatu yang bersifat ilahiyah. Jadi kalau di kitab ini istilahnya sunnah ilahiyah. Tapi kalau di biasa kita menggunakan itu sunnatullah gitu ya. Nah di sini sunnah ilahiyah. Nah sunnah ilahiyah itu di dalam syarahnya itu an-nidhamu al-ilahiyyu au asy-syari'atu al-ilahiyatu allati ikhtataha Allahu li ibadihi. Jadi sunnah ilahiyah itu aturan ilahi gitu yang digariskan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Atau kadang juga sunnatullah, sunnah ilahiyah itu kadang diidentikan dengan hukum alam gitu, atau hukum sudah menjadi sunnatullah itu sudah menjadi ketetapan gitu, ketetapan aturan main gitu. Ayyakuna ketika ada fi kulli naw'in di setiap jenis minal makhluqati dari makhluk-makhluknya Allah, ro'isun ada kepalanya, ada pemimpinnya, wa mar'usun dan ada yang dipimpinnya, wasaisun dan ada orang yang mengatur, wa masusun dan ada yang diatur. Jadi sais, masus itu satu akar dengan as-siyasah gitu. Jadi siyasah itu kan berarti kan manajerial, pengaturan kemasyarakatan, lalu kemudian kenegaraan gitu. Nah sais ini orangnya, orang yang mengaturnya, masus itu pihak yang diatur yaitu rakyat gitu. Sedangkan sais ini pemimpin, kepala, para tokoh gitu. Kaila tatafarraqa supaya tidak berpisah-pisah atau terpecah-pecah al-ara'u pandangan-pandangan wa tatasya'aba dan tidak
terpecah-pecah. Tatasya'aba itu tatafarraqa juga di dalam syarahnya. Al-ahwa'u kehendak-kehendak atau visi atau al-ahwa di sini itu bisa diartikan juga di dalam syarahnya itu aspirasi gitu. Fayakunu maka ada, ya kan, mindalika dari likaila tatafarraqal ara itu tasyattutus syamli, pecahnya musibah, ya kan, golongan. Artinya wa tawahunul habli, dan lemahnya kekuatan. Wa iftiraqul jama'ati, dan terpecah belahnya golongan. Wa syaqqu asal ulfati, dan pecahnya aso itu tongkat persatuan, ya kan? Nah, dalam paragraf yang pertama, jadi sudah menjadi hukum alam atau sudah menjadi sunnah ilahiyah bahwa setiap jenis dari makhluk Allah itu harus ada rois dan mar'us, harus ada yang memimpin, ada yang dipimpin, ada pemerintahan, ada rakyat, ada orang yang mengatur, ada yang diatur. Itu setiap jenis makhluknya Allah. Berarti bukan hanya manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain pun itu ada pemimpinnya, ada yang dipimpinnya. Misalkan di satu hutan itu ada istilahnya si raja hutan gitu ya. Itu biasanya macan atau singa. Nah, itu tandanya dialah yang menjadi pemimpin di hutan itu. Atau di komunitas monyet gitu, atau di komunitas gorila, atau di komunitas-komunitas makhluk-makhluk Allah yang lain seperti jin gitu, di alam jin, atau misalkan makhluk-makhluk Allah yang lain gitu, baik yang kasat mata ataupun tidak, baik yang terlihat ataupun tidak, itu sudah menjadi sunatullah, sunnah ilahiyah. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya pemikiran-pemikiran yang banyak itu, karena setiap kepala ya likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu memiliki pemikiran, itu tidak terpecah-pecah gitu. Artinya dan aspirasi-aspirasi, keinginan-keinginan yang banyak itu pun tidak terpecah-pecah gitu. Jadi setiap pemikiran manusia misalkan yang kita hadapi ini itu bisa disinergikan gitu. Satu pemikiran dengan pemikiran yang lain bisa bisa dikerjasamakan, bisa dicari titik temunya gitu untuk membangun satu kehidupan yang lebih baik gitu. Dan aspirasi-aspirasi pun juga biar tidak tercecer, biar tidak terpecah belah, bisa ditampung. Misalkan ada aspirasi yang baik, ide-ide yang baik untuk satu pembangunan atau satu kesatuan atau untuk memajukan bangsa dan negara, itu juga bisa ditindaklanjuti gitu. Maka gitu kan, maka kalau
maka ketika terpecah belahnya, ya kan, maka dari itu ya kan, dari terpecah belahnya pemikiran, lalu terpecah belahnya kehendak-kehendak atau aspirasi-aspirasi, itu memunculkan terpecah belahnya golongan. Ini adalah satu musibah. Lemahnya kekuatan, ya kan, terpecah belahnya komunitas, dan pecahnya tonggak atau tongkat persatuan, ya kan. Jadi kalau pemikiran-pemikiran dan aspirasi-aspirasi itu terpecah, tidak dikumpulkan, tidak disinergikan, itu konsekuensinya ya akan melemahkan kekuatan, akan memecah persatuan, dan memecah komunitas atau masyarakat itu. Nah, karena yang namanya persatuan itu adalah kekuatan gitu. Kenapa di sini dikatakan tawahunul habli, jadi lemahnya kekuatan ya? Ya karena terpecahnya itu. Jadi kalau masyarakat itu terpecah belah, maka kekuatan itu lemah gitu. Nah, makanya kenapa perlu ada pemimpin, ada undang-undang, ada hukum, ada ideologi, ada peraturan dan lain sebagainya. Dan lalu kemudian aspirasi ditampung, berbagai pemikiran yang baik itu bisa direalisasikan, itu agar kuat gitu. Wa kullu qaumin, ya kan, setiap kaum, ya kan, la roisa, yang tidak ada pemimpin sama sekali, lahum, bagi kaum, yarji'una, yang kaum itu kembali atau merujuk, ya kan, ilaihi, kepada rois, fil muskilati, di dalam problematika atau kesulitan-kesulitan, wa yasmiduna, dan kaum itu menyengaja, yalji'una wa yaksuduna, di dalam sarahnya itu datang dan bertujuan, kaum itu ilaihi, kepada rois, fil mu'addalati, di dalam perkara-perkara yang sulit, ya kan. Al-mu'addalat itu al-umur al-muskilah, jadi perkara-perkara yang problematis. Yudhauna, itu menjadi kaum itu menjadi bercampur, wa qad raqibu, dan kaum itu menaiki atau menunggangi mutuna syawamisi, terhadap bahu binatang yang tidak bisa ditunggangi, ya, menunggangi punggungnya binatang yang tidak bisa ditunggangi, ya kan. Ya kan, syawamis itu ad-dawab allati la tumkinur raqib, ya, jadi binatang yang tidak bisa ditunggangi. Wa yabituna, dan menginap kaum itu fi lailin, di satu malam, minal hayrati, dari kebingungan, damisin, yang sangat pekat atau sangat gelap. Damisin dalam sarahnya ini syadidudul mah, jadi sangat gelap. Nah, ini paragraf yang kedua ingin menjelaskan bahwa setiap kaum yang tidak memiliki pemimpin, ya kan, yang
dapat mengadu, dapat merujuk kepada pemimpin itu dalam memecahkan berbagai problematika dan kesulitan, ya kan, dan bertujuan untuk mengadukan berbagai sesuatu yang sulit kepada pemimpin itu, maka kaum ini digambarkan, ya kan, mereka berkumpul dan menunggangi punggung binatang yang tidak bisa ditunggangi. Ya seperti misalkan kita mau menunggangi lalat gitu ya kan. Ya kan tidak ya ditunggangi sama kita mati gitu. Atau cicak gitu. Nah, artinya seperti naik punggung binatang yang tidak mampu untuk memikul beban, yang dan seperti di kegelapan malam, itu kan, yang membingungkan dan sangat pekat dan sangat gelap. Gitu. Artinya komunitas atau kaum atau bangsa atau masyarakat yang tidak memiliki pemimpin itu mereka seperti di kegelapan malam, ya kan, yang sangat pekat, yang sangat gelap itu, dan mereka kebingungan arah gitu. Ya kan, kalau di kegelapan malam sangat pekat sekali, bingung mana selatan, mana utara, mana barat, mana timur, mereka tidak tahu arah gitu. Nah, ini gambaran orang yang atau komunitas yang tidak memiliki pemimpin. Mereka tidak tahu arah, mereka berkumpul tapi mereka tidak bisa mengendarai satu kendaraan yang layak untuk dikendarai bersama gitu. Ya kan? Jadi kalau misalkan ada pemimpin itu kan, pemimpin bangsa, pemimpin negara atau pemimpin satu komunitas, mereka kan berarti ibarat naik kendaraan itu ada supirnya gitu. Ada supirnya yang bisa menarik gerbong menuju ke depan, lalu kemudian tahu arahnya mau kemana, dan tahu alamatnya gitu. Nah, kalau orang yang tidak punya pemimpin itu, dia tidak punya kendaraan gitu. Tidak punya kendaraan yang membawa mereka ke masa depan. Dan komunitas yang tidak memiliki pemimpin itu seperti di kegelapan malam, gelap gulita yang tidak tahu arah. Sehingga sebagian ulama itu mengatakan lebih baik dipimpin pemimpin yang fajir, yang buruk gitu, daripada terjadinya kekosongan kepemimpinan gitu. Jadi itu kan ada di dalam wacana fikih itu kan ada imamul jair, ya, imam atau pemimpin yang buruk, ada imam zalim, ada lalu kemudian ada tauhid yaitu despotis, ya, pemimpin yang diktator, mustabid, ya kan. Ada pemimpin yang adil, ada pemimpin yang kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu al-imam ad-daruri bisaukah. Jadi seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam keadaan darurat. Nah, itu berbagai macam jenis pemimpin. Nah, apapun jenis pemimpin ini itu lebih baik, katanya. Para ulama mengatakan lebih baik daripada
tidak ada pemimpin. Kekosongan pemimpin itu akan lebih berbahaya karena tidak ada arah mau kemana, tidak ada yang mengomandoi, tidak ada yang menarik gerbong, dan boleh jadi kekosongan pemimpin itu akan terjadi disintegrasi bangsa, lalu kemudian madorotnya lebih besar, jauh lebih besar daripada ada pemimpin, meskipun pemimpin itu tidak terlalu ideal gitu. Idza kanat, ketika ada ar-ruhu, ruh, ya kan, qiwamal jismi, itu menegakkan fisik, faru asa'u, maka pemimpin-pemimpin fikuli umatin, di setiap umat manusia, hum, yaitu ru'asa, ruhu ijtima'iha, adalah ruh bagi sekumpulan umat. Ya. Fa'in fasadu, maka ketika ru'asa itu rusak, fasadat, maka umat itu rusak. Wa in solahu, dan ketika ru'asa itu baik, bagus, solahat, maka umat juga bagus, baik. Li'annal ummata, karena sesungguhnya umat manusia, la taqumu, itu tidak bisa berdiri, laha, bagi umat, qaimatun, orang yang berdiri, illa idza qoma, kecuali ketika berdiri, fiha, di dalam umat, zu'ama'un, para kepala, para pemimpin, yanhaduna, yang zu'ama itu membangkitkan, biha, terhadap umat, in atharot, ketika terpleset, gitu kan. Ketika umat itu terpleset, wa yaqumunaha, dan zu'ama itu mendirikan, ya kan, meluruskan, bisa juga, terhadap umat, in a'wajat, ketika umat itu berbelok gitu, atau berpaling. Wa ya'khuduna, dan zu'ama itu mengambil, biadiha, terhadap tangannya umat, in sakotot, ketika umat itu jatuh. Wa yursyidunaha, dan zu'ama itu menunjukkan ha, terhadap umat, indolat, ketika umat itu tersesat. Nah, ya kan? Jadi dalam paragraf ketiga ini ingin dijelaskan bahwa ketika ruh itu adalah faktor yang dapat mensupport, yang faktor yang dapat membangkitkan, membangunkan fisik, ya kan? Jadi kan ada ruh, ada fisik, ya kan? Ketika kita tahu bahwa fisik itu bisa kokoh berdiri karena ada ruh, gitu, maka pemimpin-pemimpin di setiap komunitas, di setiap bangsa, di setiap umat manusia itu bagaikan ruh bagi sekumpulan umat manusia tersebut, ya kan? Ketika para pemimpin itu rusak, maka umat manusia yang dipimpinnya pun rusak. Ketika para pemimpin itu baik, bagus, maka umat manusia yang dipimpinnya pun baik dan bagus. Ya kan? Karena umat manusia itu tidak bisa berdiri, ya kan, kokoh, kecuali ketika ada seorang kepala, ada seorang pemimpin, yang dimana pemimpin itu dapat membangkitkan, ya kan, umat manusia ketika umat manusia itu terpleset. Jadi misalkan dalam perjalanan
rombongan, lalu kemudian ada yang terpleset hampir masuk ke jurang misalkan. Nah, pemimpin itulah yang akan menarik tangan, membangkitkannya. Lalu kemudian ketika umat manusia yang dipimpinnya itu berbelok atau berpaling atau menyimpang gitu, maka para pemimpin dan para kepala inilah yang meluruskan. Nah, ketika umat manusia yang dipimpinnya itu jatuh, maka para pemimpin itulah yang akan mengambil tangan umat manusianya agar tidak jadi jatuh gitu. Artinya jatuh lalu kemudian ditarik lagi tangannya agar umat manusia itu yang dipimpinnya itu kembali bangkit dan bangun, berdiri gitu. Dan ketika umat manusia itu tersesat, maka para pemimpinlah yang menunjukkannya gitu. Nah, itulah fungsi dari pemimpin. Wala yakunu, dan tidak ada ar-ro'isu, pemimpin, ro'isan sebagai pemimpin haqqon yang benar. Artinya tidak ada pemimpin yang betul-betul pemimpin hatta tatawafaro, sehingga sempurna fihi, di dalam ro'is, syurutur riasati, syarat-syarat menjadi pemimpin. Di antaranya syarat menjadi pemimpin itu apa? Minal akli, dari akal, wal ilmi, dan ilmu pengetahuan, wasihhatil wuzdani, dan sahihnya sensitivitas kemanusiaan, wal muru'ati, dan muru'ah, marwah atau harga diri, wasyahamati, dan keberanian, wa taharatis sarirati, dan bersihnya hati atau bersihnya jiwa, wa husnis sirati, dan baiknya tindakan-tindakan, baiknya sepak terjang, wal karomi, dan mulia, wa badlil jammi, dan menyerahkan sesuatu yang banyak, fi sabili ihya'il ummati, dalam rangka di jalan menghidupkan dan memajukan umat manusia, wa nashril ilmi, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, fi rubu'iha, di dalam tempat-tempatnya umat. Faman, maka barang siapa najaha, itu merambah atau mengambah hadal manhaja terhadap inilah jalan. Barang siapa yang berjalan di jalan ini, katanya, wa qoma, dan man itu seseorang itu berdiri bihadil a'ba'i, dengan inilah jalan yang berat gitu. Karena maka ada man itu ainan, adalah tokoh, salah satu tokoh minal a'yani, dari tokoh-tokoh, wa ra'isan, dan layak menjadi pemimpin, minar ru'asai, dari para pemimpin, wa za'iman, dan layak menjadi kepala, minaz zu'amai, dari para kepala. Wa illa, dan kalau tidak man nahaja hadal manhaj itu, fahuwa, maka man itu seseorang itu alal wijahati, atas pangkat, wariasati, dan kepala, wazu'amati, artinya pemimpin, wasyarafi, dan kemuliaan, tufailiyun, ya kan? Artinya ya orang yang tiflun itu di taskir menjadi tufailiyun, jadi
orang yang kerdil, yang teramat kecil gitu. Ya kan, yang ya. Jadi tiflun itu anak kecil, tapi kalau tufail itu kan tasghir. Jadi teramat kecil, kerdil gitu. Dakhilun yang mengaku-ngaku pintar gitu. Nah, jadi dalam paragraf ini ingin dikatakan bahwa tidak ada seorang pemimpin yang dapat dikatakan, dapat dinamakan sebagai pemimpin yang benar-benar menjadi seorang pemimpin yang benar gitu. Sampai pemimpin itu sempurna memenuhi syarat-syarat kepemimpinan. Artinya seseorang yang baru bisa dinamakan pemimpin, ya kan, kalau seseorang itu memenuhi syarat-syarat kepemimpinan atau leadership. Yang pertama itu akal. Akalnya itu berfungsi, berjalan, mampu menganalisa dan berpikir, cerdas. Yang kedua berilmu. Ini syarat-syarat pemimpin ya. Lalu kemudian yang ketiga memiliki sensitivitas dan kepekaan kemanusiaan yang sehat dan benar. Nah ini penting nih yang ketiga. Yang keempat memiliki muru'ah, itu harga diri, terhormat. Yang kelima memiliki keberanian. Artinya keberanian mengambil kebijakan, keberanian mengambil keputusan, keberanian mengambil tindakan, keberanian mengeksekusi, gitu. Keberanian mengambil resiko, gitu. Nah, lalu kemudian keenam, jiwanya atau hatinya itu bersih. Kalau jiwanya dan hatinya bersih, dia tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi, tidak ada orientasi untuk korupsi dan yang lainnya. Dan yang ketujuh, syarat kepemimpinan adalah sepak terjangnya baik. Itu husnus sirah. Sepak terjangnya baik. Lalu kemudian 8 mulia dan menyerahkan apa saja, ya kan, sesuatu yang banyak, itu menyerahkan sesuatu yang banyak demi untuk menghidupkan dan memajukan umat manusia, ya kan. Dan yang kesembilan, berbagi, sharing ilmu pengetahuan, menyebarkan pengetahuan di kantong-kantong umat manusia yang dipimpinnya. Nah, ini syaratnya ada 9. Ya. Tentu lalu kemudian di mana apakah adil, apakah itu menjadi syarat? Ya sudah pasti kalau orang yang berakal, berilmu, memiliki sensitivitas, lalu sepak terjangnya baik, itu pasti di situ pemimpin itu pasti adil gitu. Nah, barang siapa yang berjalan di jalan ini, artinya di syarat kepemimpinan yang sudah dijelaskan ini, barang siapa yang memenuhi syarat ini, maka dia layak dianggap sebagai seorang tokoh dari tokoh-tokoh yang lain, layak dianggap sebagai pemimpin, ya kan, layak dianggap sebagai kepala, layak sebagai kepala, bukan dianggap lagi, layak sebagai kepala, layak untuk dipilih sebagai pemimpin. Nah kan? Nah, kalau kalau seseorang itu tidak berjalan di jalan ini, artinya seorang itu tidak memenuhi syarat-syarat kepemimpinan yang sudah dijelaskan tadi, ya kan, maka ya pangkat, kepala, kemuliaan itu ya bagi orang ini seperti anak kecil, kerdil yang
hanya mengaku-ngaku sebagai orang yang pintar. Jadi dia tidak pantas sebagai pemimpin, tidak pantas dipilih sebagai pemimpin karena dia kerdil, dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai orang pintar padahal tidak gitu. Ya. Yatahafatu. Tahafut ya tasaqatu ya, jadi berebut. Kathirun, orang banyak, min du'afa'il uquli, dari orang-orang yang lemah akalnya, ala riasati, kepada kepala atau kepada jabatan pemimpin. Walaisa, dan tidak ada lahum bagi du'afa il uqul itu, orang yang lemah akalnya itu, min syurutiha, dari syarat-syarat riasah, syarat-syarat kepemimpinan, habbatu khordalin, satu biji sawi. Artinya sama sekali dia tidak memiliki syarat kepemimpinan meskipun sekecil biji sawi, katanya gitu. Wa qad nasu, dan sungguh du'afa'il uqul itu lalai, lupa itu. Anna ra'isal qaumi, sesungguhnya pemimpin bagi satu kaum, lisanuhum, adalah lidahnya kaum, annatiqu, yang berbicara. Artinya pemimpin itu adalah penyambung lidah rakyat. Wa qalbuhum, dan hatinya kaum, al-mufakiru, dan yang berfikir. Wa somaduhum, dan aspirasi atau tujuan-tujuannya kaum, fisyadaidi, di dalam kesusahan-kesusahan, ya kan. Wa hisnuhum, dan kaum itu menjadi benteng, indan nawaibi, ketika musibah itu menimpa, ya kan, menjadi benteng bagi kaum gitu ketika musibah itu menimpa. Wa mau iluhum, dan tempat pengungsian atau tempat mengadunya kaum, ya kan, in addahum, ketika kaum menggigit ya terhadap kaum, ad-dahru, satu masa, wasana duhum, dan menjadi sandaran kaum, fi kulli jalilin, di setiap sesuatu yang besar, minal amri, dari sesuatu. Nah, menarik, dalam paragraf ini dijelaskan bahwa banyak sekali, katanya, dari orang-orang yang akalnya lemah itu berebut jabatan. Mereka berambisi berebut jabatan kepala. Itu banyak sekali, katanya. Jadi orang-orang yang lemah pikirannya, mereka berambisi untuk meraih jabatan pemimpin, lalu kemudian mereka berebut dengan temannya. Padahal, katanya, mereka itu sedikit pun, gitu, sekecil biji sawi pun, mereka tidak memiliki syarat leadership, mereka tidak memiliki syarat layak sebagai pemimpin, gitu. Dan mereka lupa, katanya, bahwa sesungguhnya pemimpin satu kaum itu adalah lidahnya kaum itu sendiri yang berbicara. Artinya mereka lupa bahwa pemimpin bagi kaum itu, pemimpin bagi rakyat itu adalah penyambung lidah rakyat itu sendiri. Dan pemimpin adalah hati nuraninya rakyat yang berbicara, yang berpikir gitu. Dan visi-visinya rakyat, ya kan, ketika menghadapi
kesusahan. Lalu kemudian pemimpin juga adalah bentengnya rakyat gitu. Ketika musibah itu melanda atau musibah itu menimpa. Dan tempat mengadu, ya kan, mengadunya rakyat ketika masa krisis atau ketika masa itu tidak berpihak, menggigit kaum. Dan pemimpin adalah sandaran bagi kaumnya, ya kan, di setiap sesuatu yang besar gitu. Jadi, nah dalam pandangan ini, dalam paragraf ini menarik sekali, digambarkan bahwa pemimpin itu manunggal dengan rakyat gitu. Inherent dengan rakyat gitu. Sehingga manunggale pemimpin manunggalnya pemimpin dan yang dipimpin gitu. Manunggalnya pemimpin dan rakyat gitu. Sehingga saking sudah menyatunya pemimpin dan rakyat, akhirnya ego anania atau kepribadian, ego kedirian pemimpin itu hilang. Yang ada adalah rakyat gitu. Ya kan? Yang ada di dalam pikirannya itu adalah rakyat, di lidahnya itu adalah rakyat, di hatinya adalah rakyat. Dadanya siap untuk menjadi pelindung, siap untuk menjadi tempat mengadu bagi rakyat. Jadi pemimpin adalah penyambung lidah rakyat. Kalau itu bahasanya Bung Karno kan ya. Ini sama. Annar ro'isal qaumi lisanuhum an-natiq. Ya kan? Ini diucapkan tahun 1900-an. 1913 ya. Nah, ya semasa dengan Bung Karno ya, penyambung lidah rakyat gitu. Jadi lidahnya itu pemimpin yang sejati ya, lidahnya itu adalah penyambung lidah rakyat. Pikirannya, hatinya itu adalah hati dan pikirannya rakyat. Yang dipikirkan rakyat gitu. Nah ini menarik. Dan orang-orang yang berambisi gitu, yang sebenarnya tidak layak menjadi pemimpin, yang tidak qualified sebagai pemimpin, tidak memenuhi kriteria syarat rukun jadi pemimpin, mereka itu malah justru kok berambisi dan saling berebut mengambil jabatan pemimpin itu. Padahal pemimpin itu berat gitu. Pemimpin itu harus betul-betul manunggal dengan lidah, pikiran dan nasib rakyat gitu. Karena ada lil ummati, bagi umat manusia, usurun, masa, lam yakun, yang tidak ada, yar asuha, yang mengepalai terhadap umat fiha di dalam usur, illa sadatu, kecuali pemimpin-pemimpin al-mukhlisuna yang ikhlas-ikhlas, wal bararatu, dan orang-orang yang baik. Ya kan, baroroh itu al-akhbar, al-muslihuna, yang baik kepada yang lain, tumma hawat, kemudian runtuh, biha, ya kan, yang meruntuhkan biha terhadap umat, kafatul mizani, piringannya mizan itu timbangan, faro asaha, kemudian mengepalai, memimpin terhadap umat, al fasaqatul
adniyai, orang-orang yang fasik, yang rendah akhlaknya, du'atul jahli, dan orang-orang yang mengajak kebodohan, wal asyani, dan kemaksiatan, wattughatu, dan orang yang buruk, as-sufaha'u, dan bodoh, wal auliya'us sultani, dan para kekasih wa auliya'us syaitoni, dan para kekasih setan. Nah, dalam paragraf ini dikatakan bahwa ketika ada satu masa, katanya, bagi umat manusia itu tidak dipimpin kecuali oleh pemimpin yang ikhlas. Lalu kemudian pemimpin yang baik bukan hanya kepada dirinya tapi baik kepada orang lain. Ya kan? Kemudian timbangannya itu rusak itu. Kemudian umat itu kemudian dipimpin oleh orang-orang yang fasik, orang-orang yang rendah akalnya, kemudian orang-orang yang selalu mengajak pada kebodohan dan kemaksiatan, lalu kemudian keburukan, kebodohan, dan kekasihnya setan. Gitu. Itu ada suatu masa seperti itu. Jadi dipimpin oleh orang yang top, baik, ikhlas, itu kan bagus. Lalu kemudian ada masa transisi, kemudian dipimpin oleh orang yang kebalikannya, yaitu orang yang fasik, orang yang bodoh, orang yang rendah akhlaknya. Gitu. Ala itu, ya itulah kehidupan gitu. Kadang dipimpin oleh orang yang baik, kadang dipimpin oleh orang yang tidak baik. Dipimpin oleh orang yang lumayan ideal, kadang dipimpin oleh orang yang kurang ideal. Gitu. Ala, ingatlah, katanya. Inna zamana, sesungguhnya masa, qad istadaro, sungguh berputar masa itu, faqad tanabbahat, maka sungguh terjaga atau mengigau, al ummatu, umat manusia, min raqdatiha, dari tidurnya umat, wa istaiqadat, dan bangun umat itu, min ghaflatiha, dari kelalaiannya umat, fahiya, maka umat itu la tardo, umat tidak akan ridho, antabqiya, ketika umat itu tetap fi asriman, menjadi tawanannya, menjadi tahanannya seseorang, ya'malu, yang man itu melakukan, ala halakiha, atas kerusakannya umat, wa yarghabu, dan man itu seseorang itu cinta, fi isti'badiha, di dalam man itu, wa yarghabu, cinta, fi isti'badiha, dalam memperbudak umat itu. Wala takiru, dan tidak umat itu tidak menetapkan bizu'amati, dengan kepemimpinan, warriasati, atau kepala, illa lil musallihina, kecuali kepada orang yang baik. Musallihin itu baik kepada orang lain, as-solihina, yang baik. Jadi solih itu baik gitu. Tapi kalau musallihin itu baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Alladzina, yang mereka itu yarghabuna. Alladzina ini cinta, ya kan, rela, fil mauti, dalam kematian, litahya, supaya hidup, al ummatu, umat manusia, wa yu'athiruna, dan umat manusia itu memilihkan, ya kan, atau mengajukan,
yuqaddimuna wa yufaddiluna gitu. Al-mata'iba terhadap memilih al-mata'iba terhadap kesusahan, hubban karena cinta, lirohatiha kepada kesejahteraan, kenikmatan hidupnya umat, wayardona dan umat itu wayardona dan alladzina, yaitu as-solihin al-musallihin ini itu ridho bisyaqai dengan celaka, rohbatan karena cinta, fi sa'adatiha kepada kebahagiaannya umat. Ini menarik. Dalam paragraf ini katakan, ingatlah katanya bahwa masa itu berputar. Ya kan, masa itu berputar, kadang dipimpin orang baik, kadang kurang baik, kadang dipimpin orang yang tidak baik gitu. Nah, maka umat manusia itu bangun dari tidurnya dan sadar dari keluputannya. Ya kan, ketika mereka bangun dari tidurnya, sadar dari kelalaiannya, maka umat manusia itu tidak ridho kalau dia menjadi tahanan seseorang yang melakukan keburukan kepada mereka, ya kan, dan memperbudak mereka. Ya kan? Jadi kalau siuman, ya kan, orang pingsan lalu siuman, gitu, bangun dari tidur, ya kan, bangkit dari sadar dari kelalaiannya. Oh, ternyata selama ini kami ini dipimpin oleh orang yang memperbudak dan merusak kami, gitu misalkan. Nah, maka kami tidak akan ridho gitu. Ya, orang yang baru bangun itu nanti tidak ridho dirusak dan diperbudak gitu. Dan umat manusia itu tidak akan menyerahkan atau tidak akan mengafirmasi kepemimpinan dan leadership, ya, kecuali kepada musallihina as-salihin, ya, kecuali kepada orang yang baik kepada orang lain dan orang yang karakternya baik gitu. Di mana orang yang baik ini kriterianya apa, indikatornya apa, ya kan, orang yang baik menjadi pemimpin itu. Di sini indikatornya adalah mereka rela mati demi hidupnya umat manusia yang dipimpin. Gitu. Rela berkorban demi majunya umat manusia yang dipimpin. Yang kedua, rela memilih hidup susah gitu, demi umat manusia, nikmatnya, sejahteranya umat manusia yang dipimpinnya. Rela berjibaku, rela berkorban, rela celaka katanya, demi terwujudnya kebahagiaan dan kesentosaan umat manusia yang dipimpin. Itu bagus sekali ini paragraf ini. Wa fataqaddama, kemudian kamu maju, ayuhan nasi, wahai para remaja, wahai remaja atau wahai milenialis, ilal ilmi, kepada ilmu al-kamili yang sempurna, watamassak, dan berpegang teguhlah kamu bil khuluqi, terhadap akhlak al-fadili yang unggulan, yang utama, wa uqaddim, dan majulah kamu alal amali, kepada amal as-salihi yang soleh, mustarsyidan, dalam keadaan menjadi orang yang memberikan petunjuk, bil akli, dengan akal, ar-rajihi, yang unggul,
litakuna supaya kamu ada za'ima qaumika sebagai pemimpin kaummu, wa ra'isa asyiratika dan sebagai kepala bagi teman-teman dan sahabatmu. Wa iyyaka dan takutlah kamu antuhaddisaka ketika membisiki atau berbicara kepada kamu nafsuka dirimu bizza'amati dengan kepemimpinan, artinya membisiki agar ambisi jadi pemimpin gitu, itu takutlah begitu. Kalau begitu itu takutlah gitu. Au yaghurraka dan membujukka terhadap kamu rawnaqurri asati hinanya enaknya menjadi pemimpin. Wa anta sementara kamu lasta kamu itu tidak ada lahuma bagi zu'ama dan riasa itu bi ahlin orang yang ahli atau orang yang layak. Fatajlibu kemudian kamu menarik ila qaumika kepada kaum kamu alwaila terhadap kerusakan. Wail itu bisa kadang juga diartikan sebagai neraka ya. Neraka wel gitu. Wa ila nafsika dan kepada dirimu adulla kerendahan. Rendah. Ya kan? Nah, dalam dua paragraf ini yang dikatakan bahwa majulah kamu wahai remaja, wahai milenial untuk meraih ilmu yang sempurna dan berpegang teguhlah pada akhlak yang utama dan majulah dengan amal yang soleh dan kemudian jadilah sebagai orang yang memberi petunjuk dengan akal yang unggul, ya kan, supaya kamu bisa menjadi pemimpin bagi kaummu, bisa menjadi kepala bagi keluargamu, bagi sahabat dan handai tolanmu. Gitu. Jadi ilmu yang sempurna, akhlak yang baik, amal yang soleh, akal yang unggul. Nah kalau demikian remaja ini akan bisa kelak menjadi pemimpin bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Nah dan takutlah kamu katanya, ketika dirimu berbisik, ya kan, berbisik kepada dirimu, berbicara kepada dirimu tentang ambisi menjadi pemimpin, gitu. Dan ketika membujuk betapa nikmatnya menjadi pemimpin, itu kamu harus takut, katanya. Sedangkan kamu itu bukanlah orang yang ahli, bukanlah orang yang kredibel, capable, yang layak menjadi pemimpin. Sehingga kalau kamu bukanlah orang yang layak menjadi pemimpin, tapi dirayu dan mau terayu oleh godaanmu sendiri itu, ya maka kamu nanti akan menarik kaum yang kamu pemimpin itu kepada kerusakan, gitu. Dan kamu pun akan menarik dirimu kepada kerendahan, itu. Jadi kalau para remaja itu ada ambisi gitu ya, takutlah katanya. Jadi takutlah wahai remaja kepada ambisimu, kepada rayuanmu sendiri tentang nikmatnya, tentang manisnya madu kepemimpinan, madu jabatan. Sementara kamu sendiri tidak punya kredibilitas, tidak punya kapabilitas, tidak punya keahlian dalam memimpin, katanya. Jika kamu terayu mau menjadi pemimpin, mau menjadi pejabat, tapi sementara tidak punya kapasitas, maka kamu akan menarik, ya kan, menarik rakyat yang kamu pimpin kepada kerusakan dan menarik dirimu sendiri kepada kerendahan, gitu.
Nah, paragraf terakhir, la yasluhul qaumu, la yasluhu tidak baik, kata al qaumu kaum. Fawadho kemudian pasrah, la sarorota yang tidak ada pemimpin sama sekali, lahum bagi kaum, wala sarota dan tidak ada pemimpin sama sekali, ida juhaluhum ketika orang bodoh-bodohnya kaum, sadu itu menjadi pemimpin, menjadi kepala. Wal baitu adapun rumah la yubtana itu tidak bisa dibangun, bait itu illa lahu kecuali bagi bait itu hamdun saka tiang, wala imada dan tidak ada saka, tidak ada tiang sama sekali, idalam tarsu ketika tidak menjadi dasar, autadun patok-patok ya, atau ceker ayam atau pondasi-pondasi itu. Nah, fa'in tajma'a maka ketika menjadi terkumpul autadun patok-patok ya, patok-patok wa a'midatun dan tiang-tiang yauman di satu hari, faqad balahu maka kaum itu sampai atau meraih al-amro terhadap sesuatu alladzi yang kadu yang kaum itu mengharapkannya. Nah, paragraf terakhir katanya, kaum itu tidak baik katanya, ketika kaum itu pasrah, itu kan pasrah apa adanya, la sarorota lahum yang tidak ada pemimpin sama sekali, itu tidak baik gitu. Jadi kaum itu ya sudah mengalir saja gitu, hidup itu katanya tidak perlu pemimpin. Nah, itu tidak baik gitu. Dan sebagaimana tidak ada pemimpin katanya, ketika sama saja seperti tidak ada pemimpin ketika kaum itu dipimpin oleh orang yang bodoh gitu. Nah, rumah itu katanya itu tidak bisa dibangun kecuali di situ ada ada saka ya. Saka itu tiang-tiang. Tembok ini kan sudut-sudutnya itu kan bisa ada tiang coran itu ya. Tiang-tiang, dan tiang-tiang pun itu tidak bisa tidak ada ketika tidak ada pondasi gitu. Maka ketika ada pondasi ya kan, patok-patok pondasi berkumpul dengan tiang-tiang, maka kaum itu bisa meraih sesuatu yang diinginkannya. Artinya bermasyarakat itu ya kan sama seperti membangun rumah. Jadi kalau rumah itu kan harus ada pondasi, ceker ayam ya, kalau kita ceker ayam yang masuk ke tanah berapa senti atau berapa meter, lalu pondasi, setelah pondasi itu baru saka-saka ya, tiang-tiang coran itu, kerangka itu, lalu kemudian baru dibangunlah rumah gitu. Nah, begitupun membangun bangsa, membangun negara, membangun komunitas, masyarakat, ormas ataupun kepaguyuban atau apapun itu tidak bisa kalau tidak ada pemimpin. Pemimpin ini ibaratnya tiang-tiangnya itu untuk menyangga agar rumah bangsa itu kokoh dan tidak mudah runtuh gitu. Karena kalau kosongnya pemimpin itu ibarat rumah itu mudah runtuh gitu. Karena tidak ada saka atau tidak ada tiang, tidak ada pondasi gitu. Jadi
istilahnya mudah terjadi disintegrasi bangsa, chaos, peperangan antar anak bangsa, pemberontakan, kekerasan, kejahatan dan lain sebagainya itu akan muncul seperti jamur di musim hujan gitu. Nah, makanya kalau ada pemimpin itu ibarat rumah, itu tidak mudah roboh, tidak mudah hancur gitu. Karena kan ada komando memimpin, ada struktur kepemerintahan yang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan job desk-nya, dan itulah yang akan bekerja menstabilkan dan merawat rumah yang berupa bangsa, berupa negara, atau berupa komunitas atau paguyuban. Demikian pengajian sore hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.